Halo teman-teman, how are you? Oke teman-teman, sebelumnya Henny mau ngasih tahu nih, kalau di video kali ini nantinya Henny dan teman-teman Henny akan ada banyak teman aku di sini, pokoknya di mana-mana nanti ada teman-teman aku. Kita semua akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan media massa gitu loh teman-teman. Oke, untuk itu nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, yang pertama di sini Henny akan menjelaskan tentang 4 fungsi dari komunikasi dari media massa. Mohon maaf, dari 4 fungsi dari media massa menurut Carles Wright. Tuh kan susah lagi lidahnya nyebut Carles Wright gitu. Nggak apa-apa lah ya. Terus yang pertama yaitu ada yang namanya surveillance. Bener kan? Surveillance, lidahnya udah mulai mau diajak kompromi teman-teman. Nah, surveillance ini menunjukkan pada fungsi penggalian ataupun penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan gitu. Terus untuk yang kedua ada yang namanya correlation. Correlation ini meliputi fungsi interpretasi gitu, interpretasi pesan yang terkait dengan lingkungannya. Terus untuk yang ketiga ini ada namanya transmission. Transmission ini tuh menunjuk pada kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai norma dan nilai dan norma sosial gitu dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau dari kelompok masyarakat atau anggota masyarakat ke anggota masyarakat baru. Untuk contoh simpelnya dari tetangga A nih ke tetangga B yang baru pindah ke lingkungan itu, dia mengkomunikasikan informasi gitu loh teman-teman. Nah, fungsi ini tuh biasanya diidentifikasikan juga sebagai fungsi edukasi. Kenapa? Ya karena tadi teman-teman, karena sifatnya yang menginformasikan, memberikan informasi kepada orang yang belum tahu menjadi tahu tuh, makanya dia diidentifikasikan sebagai fungsi edukasi juga. Nah, yang keempat juga nggak kalah menarik, ini ada entertainment. Ini tuh menunjuk pada kegiatan komunikatif yang bermaksud ataupun yang bertujuan untuk menghibur, memberikan hiburan tanpa mengharapkan efek tertentu gitu, tanpa memberikan efek tertentu. Kenapa demikian? Karena suatu hal ini tuh dibuat emang semata-mata untuk memberikan informasi teman-teman, bukan untuk menuntut kita yang berpikir A, berpikir B, berpikir C, berpikir D sampai Z gitu kan, ketika kita melihat hal ini gitu. Jadi sesuatu ini tuh dibikin real, tujuannya untuk menghibur, dan kita sebagai pengkonsumsi juga merasa terhibur, enjoy gitu loh teman-teman. Nah, itu tadi ya 4 fungsi dari media massa menurut Carles Wright. Ada surveillance, correlation, dan transmission. Terakhir ada entertainment. Tapi ini penasaran sih, kira-kira ada nggak ya fungsi media massa menurut pendapat lain gitu? Teman-teman, ada yang bisa jelasin nggak ya? Nih Hen, ada fungsi media massa dari McQuail. Fungsinya ada 5. Yang pertama, fungsi informasi. Media massa memiliki fungsi sebagai pusat informasi yang berperan sebagai penyedia informasi mengenai berbagai macam peristiwa. Yang kedua, fungsi kesinambungan. Peran penting media massa dalam mendukung budaya yang ada di masyarakat atau mengembangkan budaya baru yang belum ada. Yang ketiga, fungsi mobilisasi. Fungsi media massa dalam menyebarkan informasi dan mengampanyekan berbagai hal dalam bidang ekonomi, politik, negara, agama, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi korelasi. Sebuah fungsi media massa untuk menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi dengan peristiwa lain yang terkait. Dan yang kelima, fungsi hiburan. Tujuannya untuk memberikan hiburan kepada audiens atau pembaca sebagai sarana relaksasi. Nah, kita kan udah bahas nih soal fungsi media massa. Aku mau tahu dong tentang kepemilikan dan konten-konten media massa di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, kalau kepemilikan dan konten media massa itu begini. Menurutku, ini berkaitan dengan konglomerasi media teman-teman. Konglomerasi media adalah penggabungan perusahaan media menjadi perusahaan yang lebih besar yang membawai banyak media. Praktek konglomerasi media massa di Indonesia sendiri, contohnya yaitu kepemilikan MNC Group
yang mana hanya dimiliki oleh satu orang dan menaungi beberapa media televisi, antara lain Global TV, RCTI, MNC TV, dan lain-lain. Praktek konglomerasi Indonesia seperti membentuk sebuah gurita media karena satu orang dapat menguasai beberapa media. Dan konglomerasi ini juga dilakukan dengan melakukan kooperasi dengan perusahaan media lain yang dianggap memiliki visi yang sama. Contohnya, TV One yang dimiliki oleh Bakri, maka konten medianya juga akan sesuai kebutuhan. Seperti kasus Lumpur Lapindo, karena Lumpur Lapindo juga merupakan milik Bakri Group. Maka media miliknya seperti TV One tidak akan memberikan hal negatif seputar Lumpur Lapindo. Oke, aku jelasin ya. Yang pertama itu ada efek kehadiran media fisik. Efek kehadiran media fisik menurut Chavez yaitu efek kehadiran media massa sebagai benda fisik. Ada 5, yaitu yang pertama efek ekonomis. Efek ekonomis adalah kehadiran media massa menumbuhkan atau menggerakkan berbagai bidang usaha produksi, distribusi, dan konsumsi jasa media massa. Yang kedua ada efek sosial. Efek sosial ini berkaitan dengan perubahan struktur atau interaksi sosial akibat dari kehadiran media massa. Yang ketiga ada efek penjadwalan kembali kegiatan sehari-hari. Dengan datangnya koran pagi akan berpengaruh terhadap jadwal kegiatan di pagi hari sebelum berangkat ke kantor. Yang keempat ada efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu. Seseorang dapat memanfaatkan kehadiran media massa untuk menghilangkan perasaan hatinya yang sedang marah, sedih, kecewa, benci, kesepian, dan sebagainya. Yang terakhir efek pada perasaan orang terhadap media massa. Terus yang kedua ada efek pesan media apa lagi ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, benar itu. Selain itu, ada juga efek kehadiran pesan media yang meliputi 3 hal, yaitu efek kognitif, yaitu cara berpikir, dan cara kita melogikakan sesuatu yang berasal dari media. Yang kedua, ada efek afektif, yaitu mengacu pada emosional atau perasaan, dan juga situasi terpaan, dan juga ada faktor predisposisi individual, yaitu faktor yang menyebabkan kita terkena gangguan mental atau gangguan jiwa. Lalu yang ketiga ada efek behavioral, yaitu perilaku. Nah, ini meliputi 2 hal ya teman-teman, ada antisosial dan ada prososial. Kalau yang antisosial ini merupakan efek yang merugikan, sedangkan prososial adalah efek yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, di sini saya ambil contoh, misalnya ketika kita menonton berita banjir bandang di NTT. Nah, secara otomatis pikiran kita akan terbuka, kita akan berpikir bahwa wah, di sana ternyata ada bencana alam ya. Kita akan tahu kalau di situ ada bencana alam, dan juga kita akan berpikir apakah mereka di sana sehat-sehat saja atau baik-baik saja. Lalu itu akan mempengaruhi emosional kita akan merasa sedih dan turut prihatin. Dan juga efek behavioralnya, kita akan melakukan suatu tindakan atau perilaku, misalnya menggalang dana untuk menyumbangkan itu kepada mereka. Nah, berarti ini berkaitan dengan literasi media ya teman-teman, atau gimana? Bisa jadi berkaitan, Ren, karena literasi media itu merupakan kemampuan untuk mengakses atau menganalisis atau mengevaluasi dan mengkomunikasikan isi pesan media. Dari definisi itu bisa dipahami bahwa fokus utamanya berkaitan dengan isi pesan media. Literasi media secara sederhana mengarah pada kemampuan audiens atau masyarakat yang melek terhadap media. Contohnya seperti media cetak atau media lama dan media elektronik, contohnya televisi. Kemudian ada konvergensi, artinya penggabungan beberapa media. Media massa itu bisa diakses ke berbagai alat atau mesin, contohnya yaitu laptop yang bisa diakses dengan media online. Gimana, pada setuju nggak? Lalu prinsip-prinsipnya itu apa saja ya? Bicara tentang literasi media, bagaimana sih kita dapat menemukan informasi yang dapat dipercaya di tengah lautan media yang melimpah ini? Berikut ada 5 prinsip yang dapat kita pegang untuk menjadi konsumen media yang kreatif, mampu berpikir kritis, serta bijak dalam mengambil keputusan. Yang pertama, bersikap skeptis. Jangan langsung percaya 100% pada informasi apapun yang kita terima dari sebuah media, karena selalu disediakan celah kemungkinan bahwa informasi tersebut dibuat dengan tidak benar atau bohong.
Tentunya kebohongan adalah sesuatu yang dibuat secara sengaja. Fakta sengaja diubah atau diada-adakan untuk mengecoh, misalnya menyatakan suatu terapi pengobatan hanya menggunakan bahan-bahan alami untuk marketing, padahal tidak. Fakta sengaja disembunyikan untuk menutupi sesuatu, misalnya efek samping terapi tidak pernah disebutkan. Yang kedua, belajar teknik media. Pahami bahwa setiap pesan media dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi tujuan tertentu. Ada media yang dengan sengaja dibuat untuk meyakinkan agar kita untuk mempercaya sesuatu, mendorong kita untuk membeli sesuatu, atau memancing reaksi emosional kita untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, bersikap adil dan terbuka. Tantang asumsi kita dengan membaca berita dengan sudut pandang yang berbeda. Go outside your comfort zone. Sekali-kali cari sumber berita selain yang biasanya kita baca, atau cari opini di luar komunitas kita. Yang keempat, malu bertanya sesat di jalan. Sebagai konsumen media, kita harus selalu bertanya tentang pesan yang dikandung di dalamnya. Kita dapat melakukan validasi secara mandiri dengan mengajukan beberapa pertanyaan, seperti siapa pembuatnya, kapan pesan tersebut dibuat, apa maksud dibaliknya, dan apakah fakta yang disampaikan memang akurat. Nah, yang terakhir, tunda untuk bereaksi. Wanita sering dikatakan lebih mengandalkan emosi dan perasaan. Ini disadari betul oleh para pembuat media, dan sering digunakan sebagai senjata kita untuk menyetir opini dan reaksi kita. Biasakan untuk membaca lengkap dan memeriksa kevalidan suatu berita sebelum bereaksi. Jangan hanya membaca judul, lalu asal komentar dan membagikannya ke sana kemari. Intinya yang selalu wajib kita terapkan yaitu think before you share. Berpikirlah sebelum Anda membagikan. Sekian materi singkat yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat mudah dimengerti dan tentunya bisa menjadi wawasan baru untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.